Ya kan ada mujrimin di sini kan? Fanaru jahannam belum sebelum itu. Ai famaskanu wa masrun naru jahannam yahwi fi qariha samaha umman li annal umma wal walad wal nasi fanaru jahannam tuwi haula al mujrimin. Benar. Ya kan? Nah, tasbih bukan itu. Isti'aroh. Coba terangkanlah bapaknya isti'aroh. Nah, itu kemuliaan ini ya. Sekarang coba ditasbihkan. Ini kan tasbih ya. Tasbih kan? Fa ummu. Ini tasbih bukan ini. Likor. Tasbih bukan ini. Ini kinayah atau apa? Ya. Kalau ini ya, ya makanya jurang itu gimana? Ya, betul dasar. Tempat akhir dari mujrimin ini. Ya kan ada mujrimin di sini kan? Fanaru jahannam belum sebelum itu. Ai famaskanu wa masrun naru jahannam yahwi fi qariha samaha umman li annal umma wal walad wal nasi fanaru jahannam tuwi haula al mujrimin. Benar. Ya kan? Nah, tasbih bukan itu. Isti'aroh. Coba terangkanlah bapaknya isti'aroh. Isti'aroh itu sebetulnya tasbih, hanya salah satu torofnya apa tidak ditampakkan. Jadi kalau masuk dalam kategori bab majaz, tapi kemudian kalau untuk masalah surga neraka itu biasanya dianggap tidak boleh dimaknai sebagai majaz begitu. Tapi kalau dari apa? Kenapa masalah surga neraka tidak boleh majaz? Kenapa? Karena terkait dengan apa keimanan begitu, terkait dengan keimanan. Jadi kalau misalkan contohnya nanti ketika mizan itu disebut ada kafahnya, ada lisannya, ya sudah percaya saja begitu. Tapi memang kalau dari redaksinya ini apa isti'aroh. Jadi famaskanuhu alladzi huwa ka ummihi hawiyah. Asalnya begitu. Ya. Ini berarti pamaskanuhu alladzi huwa ka ummihi hawiyah. Jadi tempat apa tinggalnya nanti, tempat kembalinya yang dianggap seperti apa ibunya itu tidak lain adalah hawiyah. Jadi isti'arohnya dia tasrihiyah. Mudahnya itu misalkan dalam itu yang sering kita baca tola al badru alaina gitu kan min saniyatil wada. Nah kalau dalam bab ini kan tola al badru alaina, kalau al badr di sini dimaknai sebagai al badr al hakiki kan nggak mungkin, karena nggak mungkin ada badar yang kemudian membersamai kita. Tola al badru alaina, kalau al badr dimaknai sebagai badr hakiki itu nggak mungkin, karena nggak mungkin al badr itu ada di tengah-tengah kita. Maka badr di sini tidak lain adalah majaz mimbabil isti'aroh. Isti'arohnya adalah isti'aroh tasrifiyah, karena isti'aroh itu bagian dari tasbih. Dia tasbih, hanya saja salah satu torofnya dibuang. Apa? Tidak, imma musabbahnya dibuang, imma musabbahnya dibuang. Gini, kita harus belajar dari awal bahwa litasbih arkan, ya kan? Ada yang disebut musabbah, musabbabi, ada litasbih dan wajus sabab. Kemudian ada yang disebut dengan torof. Torof itu artinya yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh tidak ada.
Kalau yang lain Boleh. adat wajusaba itu boleh tidak ada, boleh tidak ada. Jadi kalau maksudnya tasbih jika dia ingin disebut sebagai tasbih harus ada dua torofnya, yaitu minimal musabah dan musabah bi. Anta samsun anta badrun itu masih tasbih. Nanti tasbihnya kan tasbih balik dan seterusnya. Kalau adat dan musabah boleh dibuang. Nah, kalau misalkan salah satu torofnya dibuang itu tidak lagi menjadi apa tasbih, tapi disebutnya sebagai isti'aroh. Karena Tapi kenapa disebut isti'aroh itu bagian dari tasbih juga? kenapa? Kenapa? Karena masih ada satu tolok. Iya, hanya saja satunya tidak disebutkan. Jadi kalau mudahnya secara bahasa istiarah itu kan artinya meminjam. Maksudnya ketika kita ingin mengekspresikan sesuatu, kita meminjam kata lain yang bukan kata tersebut. Misalkan kita mau menyebut ada anak yang tidur di kelas, tapi kita meminjam kata lain yang bukan kata tersebut. Misalkan ro'aitu asadan yanamu fil fasli. Jadi untuk menyebutkan anak yang tidur di kelas, saya meminjam kata asad. Berarti itu isti'aroh. Isti'aroh. Karena ro'aitu asadan yanamu fil fasli. Bukan majaz. Iya, isti'aroh itu bibabil majaz. Termasuk bagian dari apa majaz. Salah satunya isti'aroh. Kan di sini isti'arohnya mana? jadi kan fa'ummuhu hawiyah. Kalau mau dimaknai secara asal maka ibunya adalah hawiyah. Kan nggak mungkin masa ibunya hawiyah. Jadi famaskanuhu alladzi huwa ka ummihi hawiyah. Maka tempat tinggalnya yang dianggap mirip seperti seorang ibu itu tidak lain adalah hawiyah. Nah, kenapa maskannya Masiruhu dianggap seperti ibu? Karena kan pastinya memiliki persamaan. Pastinya memiliki persamaan. Ada kalau isti'arah itu nanti namanya al-jami, kalau di tasbih namanya apa wajhus sabah gitu kan. Itu. Jadi kalau kita mendapati lijamiin misalkan alintisar berarti karena persamaannya itu tidak lain adalah apa intisar dan seterusnya. Ini isti'arahnya apa tasrihiyah. Jadi tasrihiyah itu seolah-olah ya ditegaskan bahwa nanti hawiyah dengan seorang ibu itu kira-kira nggak ada bedanya. Mirip ya, seperti kita mengatakan tola al badru alaina itu kan sebetulnya asalnya tola sayyiduna Muhammadun alladzi huwa kal badri alaina begitu. Terus. Kama ya will ila ummihim adum ila aulad qala Abu Sa'ud. Hawiyah ismun min asma'in nar. Hawiyah ini salah satu nama dari neraka. Summiyat biha. Kenapa dinamai hawiyah? Li ghayati umqiha wa bu'di mahwaha. Jadi dinamai hawiyah karena kedalamannya itu sangat luar biasa ya. Dasarnya itu sangat luar biasa. Wa bu'di mahwaha, dan tempat jatuhnya itu kalau kita digelindingkan, dijatuhkan juga sangat-sangat luar biasa. Ruya anna ahlan nar yahuna fiha sab'ina kharifan. Nah, diriwayatkan bahwasanya penduduk neraka ketika mereka jatuh ke dalam hawiyah itu jaraknya atau masanya bisa mencapai 70 tahun. Dan 70 tahunnya kan 70 tahun apa akhirat, bukan 70 1000 lagi. Kali 1000. Jadi berapa? 70 kali 1000 berapa? 70.000 tahun. di seumur manusia ya. Iya. 70.000 tahun. Dan ada yang bisa menghalangi 70.000 itu apa? Saumu yaum ba'adallahu sab'ina kharifan. Sehari puasa Allah akan menjauhkan mukanya dari neraka itu 70 tahun kali, jadi 70.000 tahun. Antara terus Wa ma adraka ma hiya istifhamun litabkhim wa tahwil ay wa ma'lamaka mal hawiyah. Jadi wa ma adraka ma hiya itu tidak lain adalah istifham yang menunjukkan kondisi yang luar biasa
dan sangat mencekam. Maknanya adalah wa ma a'lamaka mal hawiyah. Jadi kira-kira informasi apa yang sudah kamu dapatkan terkait dengan hakikat dari hawiyah itu sendiri. Yaitu Tsumma fassaraha biqaulihi narun hamiyah. Jadi hawiyah itu tidak lain adalah nar hamiyah. Ini kalau mahiyahnya itu sebetulnya aslinya wama adraka mahiyah begitu. Ditambah hanya adalah usakat begitu. Ai hiya narun syadidatul hararah. Narun hamiyah adalah api yang sangat-sangat panas. Qad kharajat 'anil haddil ma'hud. Ini keluar dari batas-batas yang diketahui, dikenal oleh manusia. Berarti sepanas apapun tidak akan bisa menyamai panasnya api neraka. Fa inna hararata ayyi narin idza su'irat wa ulqiya fiha a'zamul waqudi la tu'adilu hararata jahannam. Jadi sesungguhnya panas jenis api apapun yang ada di dunia ini, kalau dia dinyalakan dan kemudian dilemparkan padanya bahan bakar yang mungkin paling dahsyat, bisa meledak dan seterusnya, itu tetap tidak akan bisa mengalahkan panasnya jahanam. apa yo yang di dunia yang paling panas apa? Rokok kalah, kompor gas kalah, apalagi las kalah, apalagi yang paling panas nyata-nyata di dunia apa yang paling panas apa? Iya, lahar. Kalah. Kalah juga mas. Ada yang tahu? Hah? Panasnya ibu-ibu tuh kalau diduakan. Panas bara api. Panas bara. Ya gantian dong, diangkat dulu dari tadi. Geotermal, panas bumi. Geotermal kan sekarang dicari tuh. Geotermal itu untuk energi, untuk energi kan? Panasnya ada panas bumi, geotermal nyata. Itu belum apa-apa itu. Satu kerikil yang diturunkan untuk matahari itu ya, untuk ini itu udah direndam di samudra selama bertahun-tahun, diangkat masih panas, belum juga itu, rendam lagi, Allah berikan, rendam lagi itu sudah bertahun-tahun, itu baru cocok untuk api di dunia. Yang tadi itu api-api tadi itu udah direndam. Masya Allah, bagaimana ini yang aslinya, ini yang hawiyah ini? Bagaimana nanti itu? Sudah enggak, udah. Apalagi yang hayalan apa yang bakal menangkap itu? Udah enggak ada. Enggak ada. Ya. Terus. Ajaranallahu minha bifadlihi wa karamihi. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dari itu semua. Amin.